Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar pembahasan uji kompetensi 6 khusus pilihan ganda yang merupakan bagian dari pembelajaran Teorema Pythagoras Matematika kelas 8 semester 2. Soal pertama, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya K, L, dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah titik. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menjawab atau mencoba satu-satu ya teman-teman. Tapi dalam hal ini kita tidak akan mencoba satu-satu, tapi dengan cara yang sama, insya Allah kita beri contoh yang option D saja, tapi nanti kalian bisa mencoba yang A, B, C. Ya, kita coba yang D ya teman-teman. Yang ini merupakan jawaban dari soal ini. Ya, jadi kalau pada option D itu jika K kuadrat sama dengan L kuadrat plus M kuadrat, besar sudut K sama dengan 90 derajat. Nah, itu merupakan pernyataan yang sesuai ya dengan yang ada pada gambar ya teman-teman. Jadi penjelasannya itu seperti ini. Jadi karena pada soal ditunjukkan bahwa sudut K itu besarnya adalah 90 derajat, artinya bahwa sisi miringnya itu adalah sisi K teman-teman. Sehingga hal tersebut sesuai dengan rumus Pythagoras, yaitu K kuadrat sama dengan L kuadrat plus M kuadrat. Ya, silahkan teman-teman dengan cara dan pengertian yang sama, maka kalian bisa mencoba untuk option A, B, C. Dan nanti kalian pasti akan bisa menemukan mengapa jawabannya kok D. Ya, sekarang kita lanjut pada nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PG sama dengan titik-titik sentimeter. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Soal ini dapat kita selesaikan dengan rumus Pythagoras ya teman-teman. PG kuadrat plus QR kuadrat sama dengan PR kuadrat. PG kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman. PG kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. PG kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. PG sama dengan akar dari 100. Sehingga di sini PG adalah sama dengan 10 cm teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Kelompok 1, 3, 4, 5. Kelompok 2, 5, 13, 14. Kelompok 3, 7, 24, 25. Serta kelompok 4, 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah, marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Yang dimaksud dengan triple Pythagoras itu jika sisi terpanjangnya itu sama dengan jumlah dua sisi pendek lainnya teman-teman. Dari kelompok bilangan tadi kita cek satu-satu ya teman-teman. Manakah yang sisi terpanjang itu sama dengan jumlah dua sisi pendek lainnya? Jika itu sesuai, maka termasuk jawaban benar. Namun jika tidak sesuai, tentu saja salah. Nah, setelah kita hitung,
Ternyata kelompok bilangan 1, 3, dan 4 itu benar ya teman-teman. Tetapi pada kelompok bilangan yang kedua itu tidak benar ya. Jadi jawabannya itu adalah pada 1, 3, dan 4, yaitu B teman-teman. Soal nomor 4, perhatikan 1, 3 cm, 5 cm, 6 cm, 2, 5 cm, 12 cm, 13 cm, 3, 16 cm, 24 cm, 32 cm, 4, 20 cm, 30 cm, 34 cm. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh titik-titik. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, kita akan cek satu-satu apakah dari kelompok-kelompok bilangan itu termasuk segitiga tumpul, lancip, atau siku-siku ya teman-teman. Ya, mari kita cek pada kelompok bilangan yang pertama ya, dimana pada kelompok bilangan pertama ya, kita masukkan dalam rumus Pythagoras ya. A sama dengan 3 cm, B sama dengan 5 cm, dan C sama dengan 6 cm. C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Angka-angka kita masukkan ya. 6 kuadrat lebih besar dari 3 kuadrat plus 5 kuadrat ya. Di situ 36 lebih besar dari 9 plus 25. 36 lebih besar dari 34. Nah, kelompok bilangan ini merupakan segitiga tumpul ya teman-teman. Karena apa? Karena C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat teman-teman. Berarti untuk poin 1 tidak pas. Kemudian sekarang masuk ke poin 2 ya. A sama dengan 5 cm, B sama dengan 12 cm, C sama dengan 13 cm. Masukkan dalam Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Angka-angka kita masukkan, 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat. 169 sama dengan 25 plus 144. 169 sama dengan 169 ya. Karena C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka kelompok bilangan ini termasuk kelompok segitiga siku-siku ya teman-teman. Jadi yang kedua juga tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, A sama dengan 16, B sama dengan 24, C sama dengan 32. Masukkan dalam rumus, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. 32 kuadrat lebih besar dari 16 kuadrat plus 24 kuadrat. 1024 lebih besar dari 256 plus 576. 1024 lebih besar dari 832. Karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka kelompok bilangan tersebut adalah membentuk segitiga tumpul ya teman-teman. Untuk poin 3 juga tidak sesuai ya teman-teman. Kemudian yang keempat, A sama dengan 20 cm, B sama dengan 30 cm, C sama dengan 34 cm. Masukkan dalam rumus, C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. 34 kuadrat kurang dari 20 kuadrat plus 30 kuadrat. 1156 kurang dari 400 plus 900. 1156 kurang dari 1300. Nah, karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka kelompok bilangan ini termasuk segitiga lancip. Jadi jawaban yang 4 saja yang sesuai ya teman-teman. Karena pada pilihan itu tidak ada yang 4 saja, maka nomor 4 ini tidak ada jawaban yang benar teman-teman. Nomor 5. Diketahui suatu layang-layang berkoordinat di titik K negatif 5,0, L 0,12,
M 16,0 dan N 0,-12. Keliling layang-layang KLMN adalah, mari kita cari bersama-sama ya teman-teman. Ya, langkah pertama kita akan menghitung panjang sisi KL. Dengan rumus Pitagoras ya teman-teman, juga bisa ini ya. KL kuadrat sama dengan 12 dikurangi 0 dikuadratkan plus 0 dikurangi -5 dikuadratkan. KL kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 5 kuadrat. KL kuadrat sama dengan 144 plus 25 sama dengan 169. KL sama dengan akar dari 169, yaitu 13 satuan teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menghitung panjang sisi LM. LM kuadrat sama dengan 12 dikurangi 0 kuadrat plus 0 dikurangi 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah -16 kuadrat. 144 plus 256 sama dengan 400. Jadi LM itu adalah akar dari 400 sama dengan 20 satuan teman-teman. Nah, kita baru akan menghitung keliling layang-layang ya teman-teman. Dengan rumus 2 kali KL plus LM ya. 2 dikalikan 13 plus 20 sama dengan 2 kali 33 sama dengan 66 satuan teman-teman. Jadi jawabannya adalah C teman-teman. Soal nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, di sini dapat menggunakan ya dengan rumus Pitagoras juga ya teman-teman. Panjang hipotenusa sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar dari 16 plus 36. Jadi panjang hipotenusa itu adalah akar dari 52 sama dengan 2 akar 13 desimeter. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Soal nomor 7. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah ini. Bangunan manakah yang berjarak akar 40 satuan? Ya, jadi untuk bisa menyelesaikan soal ini kita harus mencoba satu-satu teman-teman dari masing-masing option A, B, C, D. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Untuk yang pertama pada poin A, taman kota dan stadion itu dapat kita hitung jaraknya ya teman-teman. Taman kota pada titik -6,0, stadion pada titik -2,3. Jadi kita bisa menghitung jaraknya, yaitu akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman. Jadi jaraknya itu akar dari 3 dikurangi 0 kuadrat plus -2 dikurangi -6 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 plus 16. Nah, jarak taman kota dan stadion ini kita sudah dapat menghitungnya ya teman-teman, yaitu akar dari 25. Ya, jadi A bukan jawabannya ya teman-teman. Kita lanjut yang B. Ya, sekarang kita hitung jarak pusat kota dan museum ya teman-teman. Pusat kota pada titik 0,0 dan museum 6.1. Jaraknya dapat dihitung, yaitu akar dari Y2 dikurangi Y1 kuadrat plus X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 1 dikurangi 0 dikuadratkan plus 6 dikurangi 0 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 plus 36. Sama dengan akar dari 37. Jadi jarak pusat kota dan museum itu adalah akar 37 ya teman-teman. Jadi option B ini juga tidak sesuai.
Ya, kita lanjutkan untuk option C ya teman-teman, yaitu kita hitung jarak rumah sakit dan museum. Rumah sakit pada posisi negatif 6, negatif 4 dan museum pada posisi 6,1. Jarak dapat kita hitung ya. Akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan plus X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 1 dikurangi negatif 4 dikuadratkan plus 6 dikurangi negatif 6 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 169. Untuk option C juga tidak sesuai ya teman-teman. Kita lanjut pada option D. Penampungan hewan dan kantor polisi kita hitung jaraknya ya teman-teman. Dimana kalau penampungan hewan itu pada titik 6 negatif 2 dan 0, negatif 4. Jarak dapat kita hitung yaitu akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan plus X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Sama dengan akar dari negatif 4 dikurangi negatif 2 dikuadratkan plus 0 dikurangi 6 dikuadratkan. Sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat plus negatif 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 plus 36, yaitu sama dengan akar 40 teman-teman. Ya, jadi bangunan yang berjarak akar 41-an adalah D ya teman-teman, yaitu penampung hewan dan kantor polisi. Jawaban D benar teman-teman. Soal 8 ya teman-teman. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Ya, untuk membentuk segitiga siku-siku atau tidak, kita ingat ya untuk rumus Pitagoras ya teman-teman. Akan membentuk siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka akan membentuk segitiga tumpul. Serta jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka akan membentuk segitiga lancip ya teman-teman. Mari kita selesaikan bersama. Untuk pada option A ya, di mana A itu 10 cm, B 24 cm, dan C 26 cm. Kita hitung nilai C kuadratnya ya. C kuadrat sama dengan 26 kuadrat sama dengan 676 cm persegi. Lalu nilai A kuadrat plus B kuadrat kita hitung sama dengan 10 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan 100 plus 576 sama dengan 676 cm persegi. Dari perhitungan menunjukkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka membentuk segitiga siku-siku teman-teman. Jadi jawaban A itu adalah jawaban yang benar. Untuk selanjutnya jawaban B, C, D silahkan kalian coba sendiri ya teman-teman dengan prinsip rumus Pitagoras tadi. Soal nomor 8. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah titik-titik. Marilah kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Ya, ini juga bisa kita hitung dengan rumus Pitagoras ya teman-teman. Y kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Y kuadrat sama dengan 64. Y sama dengan akar 64. Jadi Y-nya itu adalah 8 cm. Ya, jawaban B benar ya teman-teman. Soal nomor 10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 cm dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Sebelum kita menyelesaikan, kita perlu menggambar segitiga sesuai dengan soal ya teman-teman. Untuk sisi miringnya kita namai C sama dengan 25 cm. Untuk alasnya itu kita namai B yang panjangnya 24 cm. Sedangkan tingginya A belum diketahui dan itu perlu
perlu kita cari sebelum kita menghitung keliling segitiga ya teman-teman. Mari kita selesaikan bersama. Ya, kita akan menghitung panjang A dulu ya teman-teman, dimana C sama dengan 25 cm, B sama dengan 24 cm, maka A-nya itu dapat kita hitung dengan rumus Pythagoras ya teman-teman. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan 625 dikurangi 576 sama dengan 49. Jadi A-nya di sini adalah akar dari 49, yaitu 7 cm ya teman-teman. Baru kita akan bisa menghitung keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan A plus B plus C. Keliling sama dengan 25 ditambah 24 ditambah 7, sehingga keliling segitiganya itu adalah 56 cm teman-teman. Ya, jawabannya B ya teman-teman. Soal nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, keliling segitiga tersebut adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Namun sebelumnya kita perlu menggambar segitiga yang sesuai dengan soal ya. Sisi miringnya itu adalah Z ya, sama dengan 70 cm. Tingginya itu Y sama dengan 4A, lalu alasnya adalah X ya, sama dengan 3A ya teman-teman. Langkah pertama kita akan menghitung nilai A dengan Pythagoras ya. X sama dengan 3A, Y sama dengan 4A, dan Z sama dengan 70 cm. Masukkan dalam rumus Pythagoras pada rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 70 kuadrat. Kita masukkan ya panjangnya tadi. 3A kuadrat plus 4A kuadrat sama dengan 70 kuadrat. 9A kuadrat plus 16A kuadrat sama dengan 4900. 25A kuadrat sama dengan 4900. A kuadrat sama dengan 4900 dibagi 25. A sama dengan akar dari 196. Jadi A-nya itu adalah nilainya 14 cm teman-teman. Selanjutnya substitusikanlah nilai A ya, sehingga akan diketahui nilai X ya. X itu kan sama dengan 3A. X sama dengan 3 kali 14 sama dengan 42 cm. Lalu kita hitung juga nilai Y. Y sama dengan 4A ya. Y sama dengan 4 kali 14 sama dengan 56 ya teman-teman. Nah kemudian kita baru menghitung keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan X plus Y plus Z sama dengan 42 plus 56 plus 70 sama dengan 168 cm teman-teman. Jawabannya itu adalah C. Soal nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus Pythagoras ya teman-teman. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 11 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan 121 plus 81 sama dengan 202. Jadi C-nya itu adalah akar dari 202 km ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 13. Perhatikan gambar. Luas trapesium pada gambar adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama. Pertama kita akan menghitung tingginya dulu ya teman-teman dengan rumus Pythagoras. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 169 plus 25 sama dengan 13 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 144. Jadi T di sini adalah akar dari 144 sama dengan 12 inci teman-teman. Lalu kita cari panjang sisi atas, yaitu
jumlah dari 5 plus 18 plus 5 sama dengan 28 inci ya teman-teman. Lalu kita baru akan menghitung luas trapesium dengan rumus jumlah sisi sejajar per 2 kali tinggi sama dengan 18 plus 28 per 2 kali 12 sama dengan 46 per 2 kali 12 sama dengan 23 kali 12 sama dengan 276 inci kuadrat teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 14. Kubus K, L, M, N, P, Q, R, S di atas memiliki panjang rusuk 13 cm. Panjang KM adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Kita dapat menyelesaikannya dengan rumus Pitagoras ya teman-teman. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat plus LM kuadrat. Angka kita masukkan. KM kuadrat sama dengan 13 kuadrat plus 13 kuadrat sama dengan 169 plus 169. KM kuadrat sama dengan 338. KM sama dengan akar dari 338, yaitu sama dengan 13 akar 2 cm teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Perhatikan gambar. Nilai X yang memenuhi gambar di atas adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, ya, tinggi dari segitiga ini kita beri nama T ya. Ya, lalu kita hitung T-nya itu ya, dengan kita fokus pada segitiga yang besar itu. Kita anggap ada dua segitiga ya. Di situ ada yang besar yang kanan, lalu yang kecil yang kiri. Kita hitung yang nilai T dengan rumus Pitagoras. T kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225 sama dengan 64. P itu sama dengan akar dari 64, yaitu 8 cm ya teman-teman. Lalu kita fokus pada segitiga yang kiri itu yang kecil ya. Melalui rumus Pitagoras nanti kita insya Allah bisa menghitung nilai X. 3X dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan T kuadrat plus 6 kuadrat. 3X dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. 3X dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 64 plus 36. 3X dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 100. 3X dikurangi 5 sama dengan 10. 3X sama dengan 10 plus 5. 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3. Jadi X itu sama dengan 5 cm ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, kita beri nama dulu ya bangun ini A, B, C, D, E, F, G, H ya teman-teman. Lalu kita hitung. Langkah pertama kita akan menghitung panjang AE ya, dimana panjang AE itu sama dengan CG, yaitu 30 cm ya teman-teman. Lalu kita akan menghitung panjang EB pada segitiga ABE dengan Pitagoras. EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AE kuadrat. EB kuadrat sama dengan 40 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. EB kuadrat sama dengan 1600 dikurangi 900 sama dengan 2500. EB sama dengan akar dari 2500 sama dengan 50 cm teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung luas daerah yang diarsir. Luasnya itu adalah sama dengan EB kali BC sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500 cm persegi sama dengan 5 desimeter persegi teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Perhatikan gambar. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan panjang TO 24 cm.
Panjang TE adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Untuk lebih mudahnya, angka-angka pada soal kita tulis dulu ya. Langkah pertama kita akan menghitung panjang OE. OE sama dengan setengah AB sama dengan setengah kali 14 sama dengan 7 cm ya teman-teman. Kita tulis pada gambar. Lalu kita akan menghitung panjang TE dengan rumus Pitagoras. TE kuadrat sama dengan OE kuadrat dikurangi OT kuadrat. TE kuadrat sama dengan 24 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. TE kuadrat sama dengan 576 dikurangi 49 sama dengan 625. TE sama dengan akar dari 625 sama dengan 25 cm teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 18 ya. Perhatikan gambar, panjang sisi AB pada gambar di atas adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama. Dengan perbandingan kita dapat menghitungnya ya. AB dibanding AC sama dengan 1 dibanding akar 2. Angka kita masukkan. AB dibanding 24 sama dengan 1 dibanding akar 2. AB sama dengan 24 kali 1 per akar 2. AB sama dengan 24 per akar 2. Kita sederhanakan ya teman-teman. AB sama dengan 24 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. AB sama dengan 24 akar 2 per 2 sama dengan 12 akar 2 cm teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 19, perhatikan gambar. Panjang sisi PR pada gambar berikut adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Langkah pertama kita akan menghitung panjang QR pada segitiga QRS dengan rumus perbandingan QR dibanding QS sama dengan 2 dibanding akar 3. QR dibanding 3 sama dengan 2 dibanding akar 3. QR sama dengan 2 per akar 3 kali 3 sama dengan 2 akar 3 cm. Ya, kita tulis ya pada gambar. Selanjutnya kita akan menghitung panjang PR pada segitiga PQR dengan perbandingan. PR dibanding QR sama dengan 2 dibanding 1. PR dibanding 2 akar 3 sama dengan 2 dibanding 1. PR sama dengan 2 per 1 kali 2 akar 3 sama dengan 4 akar 3 cm teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 20 ya teman-teman. Perhatikan gambar. Luas jajar genjang ABCD adalah titik-titik. Mari kita selesaikan bersama-sama. Ya, untuk memudahkan kita buat garis bantu ya. Kita namai dengan D absen ya teman-teman. Langkah pertama kita menghitung panjang AD, di mana AD itu sama dengan BC yaitu 12 cm ya teman-teman. Ya, kita tulis. Lalu kita akan menghitung panjang D absen dengan perbandingan. D absen dibanding AD sama dengan akar 3 dibanding 2. D absen dibanding 12 sama dengan akar 3 dibanding 2. D absen sama dengan akar 3 per 2 kali 12 sama dengan 6 akar 3 cm. Ya, kita tulis. Selanjutnya kita akan menghitung luas jajar genjang ABCD. Dengan rumus, luas jajaran genjang ABCD itu sama dengan AB kali D absen. Sama dengan 15 kali 6 akar 3 sama dengan 90 akar 3 cm persegi teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah D. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.